Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di channelnya Bukalapak. Namanya kita anak baru ya di mari ya. Kenalan dulu lah biar akrab begitu. Perkenalkan nama gue Hirotara Darivan. Yang biasanya kalau di channel gue pribadi nih, itu gue suka membawakan kasus-kasus yang berbau misteri, kriminal, ataupun berita-berita yang lagi viral. Nah, kali ini gue hadir di channelnya Bukalapak dan tentunya video ini tuh eksklusif ya, hanya tayang di channel Bukalapak. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe yang ada di bawah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kata-kata yang nggak boleh disebut di beberapa tempat di Indonesia, gengs. Jadi selain kita tuh pantang banget ya, nggak boleh nyebut nama mantan. Nah, ternyata ada mitos kalau katanya kita tidak boleh juga menyebut kata-kata yang ada di video ini nanti nih. Soalnya kalau sampai lu keceplosan, mulutnya tuh ya kagak dijaga, disebut-sebut penghuni tak kasat mata di daerah tersebut tuh bakal ngamuk dan marah besar. Ih, takut nggak tuh? Dan ternyata berarti bukan manusia aja ya yang sensian sampai bisa marah, tapi yang namanya setan itu juga sama, gengs, kayak cewek-cewek dapat hari pertama. Nah, tapi kata terlarang di sini bukan nanti maksudnya itu adalah kata-kata kasar ya. Ya kalau kata-kata kasar sih, itu dimanapun emang nggak boleh diucapin juga. Emang nggak sopan. Nah, oke, biar kalian pada paham nih. Dan nggak kesurupan nanti tahu-tahu perkara nyebutin kata-kata yang terlarang itu kalau ke tempat-tempat nanti, langsung aja kita mainkan. Tapi sebelum kita mulai, biar makin asik nih, jangan lupa untuk cek di Bukalapak, karena pas banget nih hari ini. Itu di Bukalapak lagi mengadakan promo yang seru menanti kalian, yaitu gajian Great Sale. Apa sih itu? Jadi itu adalah sale untuk kategori yang berbeda-beda di setiap bulannya, gengs. Dengan promo menarik dan diskon gede-gedean plus ongkir Rp0. Pokoknya itu setiap bulan dari tanggal 25 sampai akhir bulan, gengs. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pantengin terus di aplikasi dan sosial medianya Bukalapak. Nah, di Bukalapak juga itu produk-produknya lengkap. Mulai dari produk otomotif, aksesoris mobil dan motor, dan juga buat kalian nih pada hobi-hobi sepedaan mungkin, itu juga banyak aksesorisnya. Pokoknya kalian cek aja deh. Atau kalau kalian mau beres-beresin rumah ini, mau dekor-dekor, tenang aja. Di Bukalapak ini juga banyak perkakas-perkakas yang untuk memudahkan kalian buat DIY. Pokoknya barang impian buat para cowok-cowok nih, semua ada di Bukalapak, men. Dengan harga yang terjangkau, variasi produknya banyak, barangnya lengkap, dan pastinya berkualitas. Sama satu lagi nih, jangan lupa juga untuk subscribe pastinya di channelnya Bukalapak, karena setiap minggunya akan ada banyak konten-konten yang seru buat kalian tonton. Yaudah, sekarang langsung aja kita ke pembahasannya. Buat kalian anak gunung nih, pasti udah tahu banget sama mitos yang satu ini. Tapi buat kalian mungkin yang anak kafe atau tongkrongannya ya boro-boro ke gunung, nih kalian harus banget dengar mitos ini kalau nanti aja. Misalkan kalian nih mau pergi ke daerah yang namanya anak Gunung Krakatau. Jadi anak Gunung Krakatau ini itu kan posisinya ada di Selat Sunda, Banten, di mana itu terbentuk dari letusan Gunung Krakatau purba yang sekarang udah jadi tempat wisata, gengs. Makanya kali-kali aja ntar kalian mau ke sana gitu buat foto-foto di konten sosial media. Nah, seperti gunung-gunung lainnya yang emang pondasinya udah banyak cerita-cerita horornya ya, udah mistis gitu bawaannya. Ini gunung juga punya cerita mitos yang sangat melegenda di masyarakat yang secara turun-temurun, di mana baik warga asli ataupun orang-orang yang berkunjung ke sana itu tidak boleh menyebut kata kepiting, karena konon katanya kalau ada yang sampai keceplosan ngomong kepiting di daerah tersebut, niscaya orang itu bakal dapet sial. Dan karena kata kepiting itu semacam kata terlarang di sana ya, sampai katanya bisa bikin sial, masyarakat di situ sampai mengganti kata kepiting dengan kata kerbau. Jadi memang sengaja dirubah oleh masyarakat sekitar supaya mereka nih percaya terhindar dari kesialan. Cuman gue kurang paham deh, di sekitaran situ kira-kira ada restoran seafood nggak ya? Kebayang nggak lu berarti kalau misalkan kita mau pesan seafood nih, nggak boleh tuh kita ngomong, bang mau kepiting lada hitamnya satu ya, atau bang mau kepiting saus padangnya satu ya, dan pedes-pedes bang. Nah, nggak boleh gitu, berarti harus diganti ngomongnya. Jadi bang mau kerbau lada hitamnya satu sama saus padang ya. Nah, kita kan jadi bingung begitu. Buat orang-orang yang nggak paham nih, pasti kalau dengar nganggapnya, wah ini restorannya uji nyali juga apa gimana nih, ekstrim banget menunya, sungguh fusion gitu kan, ada kerbau lada hitam. Nah, tapi ternyata bukan cuman kata kepiting aja yang dilarang, gengs. Ada kata lain yang terlarang juga yang biasa warga sebut dengan sebutan oyot. Namun lagi-lagi, karena kalau ngomong oyot di daerah tersebut itu katanya juga bisa dapet sial, makanya warga ini merubah kata tersebut dengan kata kesara. By the way, kesara itu adalah tali kekang untuk kerbau, gengs. Jadi di sini tampaknya hal-hal berbau kerbau itu semacam jadi penetral dari kesialan kali ya. Nah, emangnya kalau kata-kata tadi seperti kepiting atau oyot itu disebutin, kesialan apa sih seperti yang bakal terjadi? Nah, menurut warga sekitar, kesialan yang pernah mereka alami karena melanggar atau ngomong kata-kata tersebut adalah itu jatuh sakit sampai kehilangan harta benda, gengs. Jadi memang mau ceritanya, sebelum kata-kata tadi itu diganti dengan kata lain, banyak masyarakat yang menderita kayak semacam sakit perut yang parah, dan juga perahu-perahu mereka tuh hilang secara misterius, gengs. Ya kalau kayak gitu ceritanya ya berarti bener emang harus diganti kali ya. Kalau sakit perut doang sih masih bisa kita minum obat diare begitu. Nah, tapi kalau perahu hilang kan bisa amsyong. Kedua, jangan pernah menyanyikan lagu Gugur Bunga di bundaran UGM. Jadi UGM sendiri itu kan memang merupakan salah satu kampus tertua di Indonesia, ya, gengs. Pembangunannya dulu nih itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang pokoknya kampus ini tuh dibangun sejak tahun 1949. Jadi ya nggak heran kalau dari tahun segitu banyak banget
kismis atau kisah-kisah misteri yang santer beredar mengenai daerah di sekitaran UGM. Salah satu mitosnya adalah larangan menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tapi nggak boleh nyanyiinnya cuma di satu daerah aja, yaitu pantang banget nggak boleh dinyanyiin di Bundaran Teknik UGM, gengs. Jadi di sekitaran Bundaran Teknik UGM itu kan memang banyak banget pohon-pohon rindang yang gede-gede banget. Nah, kalau kita lewat siang-siang nih, kelihatannya sih asri, sejuk, ngelihatnya ijo-ijo yang rindang-rindang begitu. Nah, tapi kalau malam itu yang rindang jadi rinding, ini merinding mulu bulu kuduk. Susah banget gue ngomong. Nah, karena konon katanya juga jika kita menyanyikan lagu Gugur Bunga ini, soalnya gue beneran merinding sekarang. Beginian nih, Allahualam deh. Assalamualaikum. Udah deh, balik lagi. Pokoknya konon katanya kalau kita menyanyikan lagu Gugur Bunga di tengah bundaran tersebut dan melihat ke arah pepohonan tadi, maka kita akan dapat melihat sosok menyeramkan dari orang-orang yang sudah gugur pada zamannya dulu, gengs. Waktu zaman penjajahan maksudnya. Dan biasanya hal ini ditandai dengan mencium bau wangi-wangian yang akan muncul, diikuti dengan penampakan hantu-hantu. Tuh kan, kok beneran merinding jadinya kita. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, bagaimana sih kira-kira itu wangi harum yang dimaksud? Lebih harum dari aroma wangi Young Living nggak ya? Mangga, sok cari tahu sendiri boleh. Kalau gua mau ogah. Nah, sebenarnya nggak tahu juga sih siapa yang pertama kali menceritakan kisah ini sampai jadi seperti mitos yang melegenda seperti sampai sekarang. Dan kenapa juga itu berarti awalnya ada orang-orang random bisa-bisanya nyanyiin lagu Gugur Bunga di tengah bundaran situ. Kayak ngapain? Awalnya tuh bagaimana? Lagi latihan audisi Indonesian Idol apa gimana kan? Penasaran juga kita cikala bakalnya itu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin lulusan UGM atau maba-maba UGM, dedek-dedek manis nih, boleh dong cerita-cerita komen di bawah, bener nggak sih dengan mitos ini? Dan ada cerita-cerita serem apa juga seputaran mitos nyanyi Gugur Bunga di tempat tadi. Nah, kalau cerita yang satu ini tuh berkait semacam Voldemort dengan kearifan lokal, gengs. Kalian tahu kan, Voldemort musuhnya Bang Harry tuh, yang kalau orang-orang istilahnya pantang banget untuk menyebutkan namanya. Takut gitu bawaannya kalau nanti disebut dia datang. Ternyata di Indonesia juga ada, gengs, sama persis nih, yaitu pantang menyebut kata lada di Goa Dago Pakar. Mungkin udah banyak yang tahu juga ya mengenai mitos ini, terutama warga Bandung. Kumaha damang, apa kabar dunia masih gelo? Nah, jadi kata lada di sana itu memang dilarang diucapkan di dalam gua Jepang yang berada di daerah Dago Pakar, gengs. Dago Pakar ini juga memang terkenal dengan taman hutan rayanya yang terletak di utara kota Bandung. Dan wilayah Dago Pakar memang memiliki keindahan alam yang sangat indah dan menunjukkan, gengs. Di kawasan itu ada juga nih salah satu peninggalan sejarah, yaitu Gua Jepang dan Belanda. Nah, saat kalian berada di Gua Jepang dan Belanda ini, kita harus hati-hati bener kalau ngomong. Karena menurut masyarakat setempat, kata lada tadi tuh pantang banget buat diucapin. Namun, kata lada ini bukan literally bumbu masak maksudnya ya, melainkan berkaitan dengan nama tokoh seorang masyarakat yang dihormati pada zaman dulu, yaitu Eyang Lada Wisesa. Dimana kalau kalian nih nekat mengucapkan kata lada tersebut di sana, konon katanya itu bisa-bisa mengalami sebuah hal mistis sampai bisa kesurupan. Nah, lo serem nggak lu? Dan pada sejarahnya, gua ini sendiri itu dibuat pada tahun 1942 dengan cara kerja paksa atau biasa disebut dengan Romusa, sehingga tentunya banyak menelan korban jiwa. Dan sampai saat ini itu guanya juga nggak pernah direnovasi, gengs. Jadi ya udah bentukannya kayak gitu aja deh dulu sampai sekarang. Lah, kebayang dong horor dan mistisnya itu macam apa. Tapi ya lagi-lagi namanya warga plus 62. Semakin dilarang semakin rebel jiwanya, memberontak, pengen tahu gitu, bawaannya kepo. Hal yang paling viral adalah cerita di mana ada sekelompok dari wisatawan nih, pengunjung, yang ceritanya memasuki gua tersebut. Pokoknya pemandu di sana ini bilang sebelum nganterin masuk itu ngasih briefing dulu lah, ngomong nih jangan ya mengucapkan kata lada. Nah, memang dari awal itu kayak pasti safety briefingnya ya, template tuh begitu tuh. Nah, tapi pas udah di dalam gua, salah satu pengunjung nih itu bebel aja tetap nyebut kata lada, malah kayak nantang gitu, lada. Mau ngetes gitu anaknya, semacam mau make sure. Ya langsung dia tahu-tahu si orang yang bebel tadi tuh kesurupan. Pokoknya pas sadar dipanggil ustadz gitu, orang tadi tuh cerita kalau dia seperti kayak ditarik di dunia lain, terus dimarah-marahin sama sosok-sosok gaib yang banyak banget dan teriak-teriak ke dia. Jadi ternyata kenapa nih setan-setan tuh pada marah kalau ada orang yang sampai ngomong kata lada di situ? Soalnya ternyata itu kan merupakan kalimat atau nama dari Eyang Lada Wisesa tadi kan, yang pada zaman dulu itu tuh dihormatin banget. Sampai-sampai para makhluk halus itu juga katanya tunduk sama beliau, gengs. Jadi setan-setan itu takut kalau nama lada disebut, maka Eyang nanti tuh akan datang dan bisa menghancurkan mereka. Nah, mitos ini tuh mirip-mirip cerita yang pertama tadi tuh di anak Gunung Krakatau. Cuman kali ini tuh wilayahnya di Gunung Hibata, gengs. Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan kali ini itu kata-kata selaranya lebih banyak. Nah, nama Gunung Hibata ini sendiri itu berasal dari kata Hutamobata yang artinya tanah basah. Sesuai namanya, gunung ini memiliki tanah yang subur dan pemandangan pepohonan yang indah juga, sehingga memang dijadikan tempat wisata. Jadi di sana tuh ada larangan untuk menyebut nama-nama hewan tertentu saat berada di sekitaran atau di puncak Gunung Hibata. Kalau di Gunung Krakatau tadi
tadi kan nama hewan terlarang itu adalah kepiting. Nah, kalau di sini hewan yang nggak boleh disebut itu antara lain sapi, anjing, kucing, sama kambing. Terus apa yang akan terjadi sih kalau nama-nama binatang tadi itu sampai disebut? Lagi-lagi katanya akan terjadi kesialan dan kemarahan dari para penghuni tak kasat mata yang berada di sana. Diceritakannya ada sekelompok dari pengunjung yang datang ke Gunung Hibata ini, karena ya gunung ini kan juga merupakan memang tempat objek wisata ya. Nah, karena mereka pengunjung, jadi wajar aja kalau mungkin nggak tahu nih mengenai cerita atau larangan. Jadi nggak boleh ngomongin kata-kata hewan tadi. Makanya kalian pada nonton video ini nanti disebar-sebar ya, biar pada bagian tahu tuh masalah ini kalau nanti mau ke sana. Ya udah deh. Pokoknya ada salah satu nih dari pengunjung nyeletuk gitu ngomong pas ada di situ. Wah, bagus nih tanahnya ya. Kalau buat ternak sapi cocok nih kayaknya nih. Nah, walaupun itu sebenarnya si pengunjung bukan tipe-tipe pengunjung yang bebel kayak tadi di goa ya. Kalau yang di sini kan kayak ngalir aja gitu. Maksudnya bener ngelihat ada tanah subur, cocok kali buat ternak sapi. Nggak tahu menau dia, maksud hatinya juga baik. Cuman tetap aja, abis ngomong begitu tuh, langit yang tadinya cerah, matahari juga terik, seketika langsung gelap dan turun hujan badai. Kayak aneh banget. Sampai mereka akhirnya memutuskan untuk turun gunung karena cuaca ekstrim tadi. Nah, di perjalanan, pandangan mereka pokoknya ketutup kabut tuh, nggak ngeliat apa-apa. Pokoknya situasi udah serem banget dan mencekam. Baca-baca doa aja tuh mereka selama turun. Sampai akhirnya mereka ya udah tuh turun ke bawah dan menemukan banyak rumah warga. Namun ternyata di situ keadaannya cerah dan nggak hujan sama sekali. Sampai warga-warga yang ngeliat tuh pada heran. Ngeliat mereka kok basah kuyup, curiga nih. Ada yang nanya, "Mas, kenapa kok basah banget?" Akhirnya pengunjung tadi cerita dong, "Oh iya tadi saya gini, tahu-tahu hujan." Nah, langsung lah ditembak lah sama si warga. "Tadi ada ngomong-ngomong hewan-hewan ini nggak, Mas? Seperti kata sapi, anjing, kucing, atau kambing?" "Wah, iya bener. Tadi saya bilang di sini cocok buat ternak sapi." Dari situ warga langsung tahu nih, kalau si masnya ini berarti telah melanggar larangan. Namun ya untung aja dibilang katanya masih dikasih selamat. Ya mungkin juga karena orang tersebut, itu maksudnya ya nggak nantangin ya. Emang pondasinya nggak tahu dan ditambah juga dia baca-baca doa. Nah, tapi sebenarnya nggak tahu juga sih nih, gengs, gimana latar belakangnya atau alasan kenapa hewan-hewan kayak sapi, kambing, kucing, anjing itu tuh dilarang ngomong di situ. Pokoknya seperti warga di sana tuh kayak udah nggak mau ambil pusing aja dan nurut aja udah deh, nggak usah ngucapin kata-kata tersebut. Nah, mungkin tapi dari kalian ada yang tahu, langsung komen di bawah. Nah, desa Cipacar ini itu terletak 5 km dari alun-alun kota Sumedang, gengs. Orang-orang di desa tersebut itu menganggap kalau kata ucing atau kucing adalah kata yang pantang untuk disebut, atau kalau kata orang Sunda mah pamali begitu ngomongnya. Di sana kata ucing atau kucing digantikan dengan kata nyeng. Mungkin itu karena bunyi kucing kali ya, nyeng. Gitu nggak sih bunyi kucing? Nyeng begitu ya. Tapi kalau bunyinya, "Wah, beliin sepatu dong, beliin handphone dong." Ya itu mah kucing yang lain ya. Nah, ternyata kenapa orang-orang di desa ini itu pantang banget menyebut nama kata ucing atau kucing yang merupakan kayak harimau kecil ya. Itu soalnya kata ucing adalah nama leluhur orang Cipancar, gengs. Zaman dahulu nih, di sana memang kayak sering ada tradisi ngasih nama-nama orang dengan nama-nama binatang. Contohnya Prabu Gajah Agung, terus Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan lain-lain. Ada unsur-unsur nama dari binatangnya kan. Nah, nama ucing sendiri adalah nama dari leluhur mereka yang memiliki nama asli Sunan Umbara. Nah, jadi maksudnya kalau asal aja nih nyebut kata ucing atau kucing, katanya para leluhur itu bakal marah. Dan apabila memang ada yang melanggar nih, maka akan terjadi badai dan hujan besar, disertai petir yang serem di mana-mana. Nah, mitosnya pula, meskipun orang Cipancar telah merantau nih dan tinggal di daerah lain maksudnya, pantangan itu masih tetap berlaku loh bagi orang-orang asli sana yang walaupun udah pindah dan memang tetap dihormati juga sampai sekarang. So guys, itu tadi beberapa kata-kata yang dilarang diucapkan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi lumayan kan buat info-info. Siapa tahu nih kalian mau main-main ke daerah-daerah yang tadi ada di video. Atau mungkin ada teman, keluarga, atau siapa gitu yang rencana pengen ke sana. Jadi kita udah tahu nih, biar kena sial lu. Atau tato kesurupan, perkara keceplosan, ntar ngamuk itu pada setan-setan. Ya walaupun hal tadi itu mitos, ya namun gak ada salahnya juga nih buat kita tetap menghargai kepercayaan yang memang sudah turun-temurun yang terdapat di daerah-daerah tersebut. Karena kan emang baiknya juga kita ya jaga-jaga omongan lah. Apalagi kalau ke tempat baru, mending udah diem-diem baik deh. Anyway, nanti kedepannya juga gue akan muncul-muncul lagi nih di channelnya Bukalapak untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channelnya Bukalapak di bawah nih, biar kita bisa ketemu lagi, cerita-cerita lagi. Oh ya, by the way, di Bukalapak juga itu lagi ada game seru loh, gengs. Namanya Turnamen Asik. Cara mainnya kalian bisa beli karcis untuk main game seru pilihan kamu. Ada mini games yang tadi dari Cake Slider, Climber Ninja, dan Greatest Knifeman. Pokoknya mainkan games-gamesnya dan kumpulkan skor sebanyak-banyaknya dalam 1 minggu. 5 pemain ini dengan akumulasi skor yang tertinggi di masing-masing gamesnya itu akan jadi pemenang dengan hadiah-hadiah yang menarik. Oke, semuanya udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!